Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman belajar, berjumpa kembali di Rumah Belajar Al-Khair. Teman belajar dimanapun dan kapanpun. Semoga teman belajar hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia dimanapun dan kapanpun. Teman belajar, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu kita membahas fikih praktis. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sampai pada masalah yang ketiga, yaitu tentang air apabila tercampur dengan najis. Bagaimana sih air itu kalau tercampur dengan najis? Baik, sebelum kita mulai, teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Rumah Belajar Al-Khair, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa di-like dan share agar manfaatnya menebar lebih luas. Baik, kita mulai teman belajar. Al-mas'alatus salisatu, masalah yang ketiga. Al-ma'u idza khalatathu najasatun, air apabila bercampur dengan najis. Al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat ahadu awsafihi as-salasati rihihi aw ta'mihi aw launihi fahuwa najasun bil ijma'i la yajuzu isti'maluhu. Air apabila bercampur dengan najis lalu berubah salah satu di antara tiga sifatnya, berubah warna, berubah rasa, atau berubah baunya, maka air itu najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci menurut ijma atau menurut kesepakatan para ulama, bahwa air yang bercampur dengan najis lalu berubah salah satu di antara tiga sifatnya, berubah baunya, berubah rasanya, dan berubah warnanya, maka dia dihukumi najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Fala yarfa'ul hadatsa wala yuzilul khabasa sawa'un kana katsiran aw qalilan. Kenapa? Karena air itu tidak lagi bisa mengangkat hadas dan tidak lagi bisa menghilangkan khabas, baik air itu banyak maupun sedikit. Nah, ini yang disepakati para ulama, bahwa air itu baik banyak maupun sedikit, ketika bercampur atau ketika termasuki najis lalu berubah rasa, bau dan warnanya, maka hukumnya adalah najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Amma in khalatathun najasatu walam taghayyar ahadu awsafihi fa in kana katsiran lam yunajjis wa tahsilut taharatu bihi. Adapun kalau air itu kecampuran najis atau tercampur dengan najis dan tidak berubah salah satu di antara sifatnya, dia tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, dan tidak berubah warnanya, maka kalau air itu banyak, maka dia tidak menodai kesucian air, sehingga air itu tetap dihukumi suci dan mensucikan, atau tetap boleh digunakan untuk bersuci. Wa amma in kana qalilan fayunajjis wala tahsilut taharatu bihi. Sedangkan kalau air itu sedikit kemudian tercampur dengan najis, maka dia menajiskan air tersebut, sehingga air itu tidak bisa atau tidak boleh digunakan untuk bersuci. Lalu berapa banyak sih batasan air itu dikatakan banyak dan batasan air itu dikatakan sedikit? Disebutkan dalam kitab ini,
wa haddul ma'il katsiri ma balagha qullataini fa aktsar wal qalilu ma duna dzalik. Air itu dikatakan banyak apabila mencapai 2 kulah atau lebih. Dan apabila tidak mencapai 2 kulah atau lebih, maka air itu disebut air yang sedikit, sehingga dia ketika tercampur dengan najis, maka hukumnya menjadi najis walaupun bau, rasa, dan warnanya tidak berubah. 2 kulah itu kalau dikonversikan, ada yang menyebutkan kurang lebih 270 liter. Wad-dalilu ala dzalik, dan dalil yang tentang permasalahan ini yang telah kita sebutkan adalah hadis Nabi SAW, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan tidak bisa dinajiskan dengan sesuatu apapun. Dan juga ada hadis Nabi SAW, idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabas. Air itu apabila mencapai 2 kulah, maka dia tidak bisa atau dia tidak mengandung najis. Jadi di permasalahan ini disampaikan ada 3 hal. Yang pertama, air itu kalau kecampuran najis dan tidak berubah warna, bau, dan sifatnya, baik sedikit maupun banyak, selama dia tidak berubah 3 ini, bau, rasa, dan warna, maka dia tidak najis dan dia tetap boleh digunakan untuk bersuci. Dan ini ijma, artinya kesepakatan para ulama. Sedangkan apabila air itu kecampuran najis dan dia tidak berubah bau, rasa, dan warna, dan air itu banyak, maka dia tidak najis. Air misal sekolam atau air satu kolam renang, kemudian kecampuran najis dan bau, rasa, dan warnanya tidak berubah, maka air itu tetap suci, tetap boleh digunakan untuk berwudu, bersuci, dan lain sebagainya. Namun di sini dikatakan kalau air itu sedikit, walaupun dia tidak berubah rasa, bau, dan warnanya, dia dihukumi najis. Kenapa? Karena dia tidak mencapai 2 kulah. Contoh, air dalam tempayan itu air dalam ember, kejatuhan najis, diangkat najisnya dan tidak berubah bau, rasa, dan warnanya. Nah, menurut kitab ini air itu tetap najis meskipun dia tidak berubah bau, rasa, dan warnanya, karena air itu tidak mencapai 2 kulah sehingga dia najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dan ini adalah pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, karena dalam mazhab Syafi'i itu dia memberikan batasan air dan banyak dan air sedikit itu batasannya adalah 2 kulah atau lebih, dengan berhujjah dengan hadis Nabi SAW tadi, idza balaghal ma' qullataini sampai akhir itu. Namun dalam mazhab lain, diantaranya Imam Malik, tidak menggunakan batasan 2 kulah ini. Jadi air itu mau banyak mau sedikit, selama dia tidak berubah rasa, bau, dan warna, maka dia tidak najis hukumnya. Dia tetap bisa digunakan untuk bersuci. Dan ini juga pandangan atau pendapat yang dipegang dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah, karena dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah juga tidak menggunakan batasan air 2 kulah itu. Karena menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, hadis yang digunakan sebagai hujjah air 2 kulah itu adalah hadis yang muttarib, sehingga tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Dan kesimpulannya, air itu mau banyak mau sedikit, selama dia tidak berubah bau, rasa, dan warnanya, maka dia tetap suci hukumnya. Beda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, air itu ketika dia sedikit, tidak sampai 2 kulah, kejatuhan najis, ya walaupun dia tidak berubah bau, rasa, dan warna, maka hukumnya tetap najis. Dan teman belajar, kami sampaikan ini bukan untuk menyalahkan satu dan yang lain atau membenturkan pendapat satu dengan yang lain, hanya sebagai perbandingan saja. Bagi yang menggunakan pendapat mazhab Syafi'i, silahkan. Bagi yang menggunakan pendapat mazhab Maliki, silahkan. Bagi yang menggunakan pendapat Majelis Tarjih, ya Majelis Tarjih Muhammadiyah,
silahkan kita terima sebagai kedewasaan dalam berilmu, kedewasaan dalam belajar. Ya, adapun pendapat mau pakai yang mana terserah teman, ya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Namun meskipun berbeda, ternyata ada satu kesepakatan atau ada satu kesamaan di antara para ulama di tengah-tengah, yaitu apabila air itu kecampuran najis berubah bau, rasa dan warna, maka dia dihukumi najis. Apa hikmahnya? Hikmahnya teman belajar ketika mungkin di sebagian tempat teman-teman belajar kesulitan mencari air, susah mencari air itu sangat sedikit, hanya ada satu ember air yang bisa digunakan untuk bersuci, namun ragu apakah air itu sudah tercampuri najis atau tidak, maka teman-teman bisa memilih pendapat-pendapat yang telah kami sebutkan tadi supaya mendatangkan kemantapan hati dan kemudahan dalam beribadah. Mungkin demikian apa yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jangan lupa di subscribe channel Rumah Belajar Al Khair dan di share agar manfaatnya menyebar lebih luas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.